Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini saya Muhammad Rizik Fakhriansyah dengan NIM 2023-31070 akan menjelaskan langkah demi langkah terkait dengan kode program yang digunakan untuk melakukan klasifikasi data menggunakan algoritma Naive Bayes. Kita akan melakukan untuk membahas dataset yang berisi informasi tentang jajanan dan cara mengolahnya untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Kemudian, setelah itu, saya akan melakukan perhitungan probabilitas secara manual menggunakan algoritma Naive Bayes dengan sebuah dataset jajanan. Kemudian, kita akan mengeksplorasi bagaimana menghitung probabilitas setiap atribut terkait kelas terjual dan tidak terjual. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Oke, langkah pertama adalah kita memuat dataset yang berisi informasi tentang jajanan, seperti jenis jajanan, stok produk, dan kelas output yang kita ingin prediksi. Di sini, kita menggunakan pustaka pandas atau library pandas untuk membaca file CSV yang berisi data tersebut. Nah, di sini kodenya seperti ini. Kemudian di sini kita memuat data atau dataset yang kita simpan dalam variabel data. Kemudian data ini untuk kita menampilkan dataset. Nah, seperti ini datanya. Nah, kemudian setelah itu, setelah data dimuat, kita menggunakan fungsi info untuk memeriksa informasi umum tentang dataset ini, seperti jumlah baris, kolom, dan tipe data masing-masing kolom. Nah, di sini ada kita menggunakan data.info untuk mencetak atau menampilkan informasi umum terkait dataset yang kita miliki. Setelah itu, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi fitur-fitur yang bersifat kategorikal. Fitur kategorikal ini berisi data yang terdiri dari kategori atau label, seperti jenis jajanan atau kelas output. Kita bisa mengekstrak fitur-fitur ini menggunakan kode seperti berikut ini. Nah, kodenya seperti ini. Kemudian di sini hasil datanya. Setelah kita mengetahui fitur mana yang kategorikal, kita bisa mulai melakukan proses encoding untuk merubah nilai kategorikal menjadi angka yang bisa diproses oleh algoritma machine learning. Nah, kodenya seperti ini. Untuk merubah nilai kategorikal menjadi numerik, kita menggunakan library scikit-learn.preprocessing. Kemudian kita mengimport label encoder. Nah, proses ini sangat penting karena Naive Bayes dan algoritma machine learning lainnya membutuhkan data dalam bentuk numerik untuk diproses. Nah, kemudian lanjut kita di sini. Nah, di sini ada data. Kita menggunakan kode data di sini untuk menampilkan data yang telah dirubah menjadi numerik. Nah, datanya seperti ini yang sudah dirubah menjadi numerik. Kemudian setelah itu kita menggunakan Gaussian NB atau Gaussian Naive Bayes, yang merupakan varian dari Naive Bayes untuk data yang dianggap terdistribusi normal. Kita melatih atau mentrain model dengan data latih atau data train menggunakan fungsi fit. Nah, kodenya seperti ini. Kemudian di sini ada Gaussian Naive Bayes. Nah, kemudian setelah model dilatih atau ditrain, kita dapat mengevaluasi performa dengan memprediksi data data tes atau data uji dan membandingkannya dengan data asli. Untuk itu, kita menggunakan fungsi predict untuk mendapatkan prediksi pada data uji atau data tes dan data latih atau data train. Nah, kodenya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita menggunakan metrik evaluasi seperti confusion matrix dan classification report
untuk melihat seberapa baik model kita bekerja pada data latih atau data train dan data uji atau data tes. Nah, kodenya seperti ini, seperti di bawah ini. Setelah itu, conversion memberikan informasi tentang jumlah prediksi yang benar dan salah, sedangkan classification report memberikan metrik seperti precision recall dan F1 score. Nah, terakhir di sini kita menampilkan atau menghitung akurasi dari model menggunakan akurasi score. Nah, kemudian di sini ada akurasi Naive Bayes. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk evaluasi training dan ini untuk evaluasi testing. Nah, di sini ada akurasi Naive Bayes yang kita tampilkan tadi. Dengan langkah-langkah tersebut atau langkah-langkah tadi, kita dapat melatih dan mengevaluasi model klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes. Nah, sekarang kita akan melakukan perhitungan probabilitasnya. Yuk. Oke. Dari dataset yang saya dapatkan dari jurnal yang saya cari, pada jurnal tersebut menampilkan dataset yang terdiri dari 20 jajanan yang mencakup atribut nama, jenis jajanan, stok produk, dan status penjualan atau kelas. Saya ingin mengetahui kemungkinan suatu jajanan terjual atau tidak terjual berdasarkan atribut-atribut tersebut. Nah, langkah pertama adalah menghitung total data yang ada. Nah, di sini ada total data yaitu 20 data. Dari 20 jajanan ini, kita menemukan bahwa 15 jajanan berhasil terjual, sedangkan 5 jajanan yang tidak terjual. Nah, di sini kita menghitung jumlah kelas. Jumlah kelas yang pertama itu kelas terjual, terdapat 15 jajanan yang terjual. Dan jajanan yang tidak terjual ada 5. Nah, kemudian dari informasi ini atau data ini, kita dapat menghitung probabilitas masing-masing kelas. Nah, di sini kita lanjut menghitung probabilitas masing-masing kelas. Untuk probabilitas kelas terjual, adalah 15 dibagi 20, yang mana hasilnya adalah 0,75 atau 75%. Sementara itu, probabilitas untuk kelas yang tidak terjual adalah 5 dibagi 20 yang mana hasilnya 0,25 atau 25%. Selanjutnya kita akan menghitung probabilitas untuk setiap atribut dimulai dengan jenis jajanan. Untuk jajanan yang terjual adalah 6 dari 15 jajanan adalah makanan. Sehingga probabilitas jenis jajanan makanan yang terjual adalah 0,4 atau 40%. Nah, di sini probabilitas jenis jajanan makanan yang terjual sama dengan 6 dibagi 15 sama dengan 0,4 atau 40%. Sementara itu, 9 dari 15 jajanan adalah minuman yang terjual, yang mana hasilnya adalah 0,6 atau 60%. Kemudian kita lanjut ke jajanan yang tidak terjual. Untuk jajanan yang tidak terjual, kita mendapati 2 dari 5 adalah makanan. Dan 3 dari 5 adalah minuman. Jadi probabilitas untuk makanan adalah 0,4, yaitu dari 2 dibagi 5, 0,4 atau 40% untuk makanan. Dan 0,6 untuk minuman. Selanjutnya, kita akan menghitung probabilitas berdasarkan stok produk. Dari jajanan yang terjual, 11 dari 15 memiliki stok normal, yang mana memberikan probabilitas 0,73 atau 0,73 atau 73%. Sementara itu, tidak ada jajanan terjual dengan stok tinggi, yaitu 0 di sini.
yang mana akan memberikan probabilitas 0 atau 0%. Kemudian di sini untuk stok barang rendah terdapat 4 dari 15 jajanan terjual dengan stok rendah, yang mana memberikan probabilitas 0,27 atau 27%. Untuk jajanan yang tidak terjual, pada stok normal tidak terdapat barang yang tidak terjual. Jadi probabilitasnya adalah 0 dibagi 5 sama dengan 0%. Kemudian 2 dari 5 jajanan dengan stok tinggi memberikan probabilitas 0,4 atau 40%. Dan 3 dari 5 dengan stok rendah memberikan probabilitas 0,6 atau 60%. Nah, kemudian setelah kita tadi telah menghitung untuk setiap atribut terhadap kelas, sekarang kita lanjut untuk menghitung hasil probabilitas akhir berdasarkan jenis jajanan dan stok barang yang terdapat pada variabel prod pred di sini. Nah, pada variabel prod pred di sini terdapat dua elemen dengan probabilitas jenis jajanannya adalah makanan yang akan dikalkulasikan dengan probabilitas stok barang rendah, yang mana variabel pred ini akan dikalkulasikan masing-masing dengan probabilitas kelas terjual dan probabilitas kelas tidak terjual. Nah, di sini kita akan mengkalkulasikan variabel pred dikali atau dikalkulasikan dengan probabilitas kelas terjual. Nah, di sini ada untuk makanan yang terjual ada di sini kita dapati 0,4 atau yang akan kemudian dikalikan dengan 0,27 dikali lagi dengan probabilitas terjual. Sini ada 0,75 yang mana hasilnya adalah 0,081. Kemudian kita mengkalikan atau mengkalkulasikan variabel pred dengan probabilitas kelas tidak terjual. Di sini kita dapati untuk makanan yang tidak terjual ini jenis jajanan yang tidak terjual adalah 0,4 akan dikalkulasikan dengan stok barang rendah yang tidak terjual 0,6. Kemudian dikalkulasikan lagi dengan probabilitas kelas tidak terjual yaitu 0,25 yang mana hasilnya adalah 0,060. Ya, jadi kesimpulannya dengan nilai probabilitas terjual lebih besar, maka jajanan yang terdapat pada variabel pred lebih condong ke kelas terjual. Ya, sebagai kesimpulan, kita tadi telah menghitung berbagai probabilitas yang berguna atau berfungsi untuk memprediksi apakah jenis jajanan akan terjual atau tidak terjual. Dengan probabilitas ini, kita dapat menggunakan model atau algoritma Naive Bayes untuk melakukan klasifikasi pada data baru berdasarkan atribut jenis jajanan dan stok produk. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Saya harap penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.